Gini, halo, assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam, Bang Mahadela. Udah masuk masih di mute. Private chat ditulis linknya. Mau minta linknya Ya, Bekel Waalaikumsalam Chain. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Link saya itu channel YouTube saya. Gimana Bang? Bang Dewa. Alhamdulillah. Ya. Iya. Ya gimana? Apanya yang gimana? Bingung ini. Tadi kan membicarakan soal apa tuh? Film pendek gitu ya. Film pendek mengenai apa itu? Film pendek. Jadi gini loh Bang. Ini kan saya kan bikin kayak ilustrasi. Kan biasanya kan saya dakwah ya kan, ya untuk kasih pencerahan segala macam. Ya kan kalau orang sombong gimana sih gitu loh. Ya kan? Yang saya mengatakan apa namanya? Oh, sombong tuh begini. Tapi itu ada ilustrasinya kayak sinetron lah, kayak film. Dan di situ ada cewek centil, cewek galak, pakai hijab, ada yang nggak pakai hijab segala macam, ada yang mabuk-mabukan, ada yang joget-joget segala macam. Itu hanya sebuah ilustrasi. Kenapa dikaitkan dengan hal yang nyata? Gitu loh. Itu nggak boleh. Itu kayak begitu nggak boleh. Itu nggak benar kayak begitu. Ini dakwah macam apa ini? Kayak gitu-gitu. Kamu makanya harus ikut kajian saya. Pasti tahu dong orangnya siapa Bang Dewa. Bang Dewa ini tahu orangnya nih. Ya, tapi sudah jangan di. Bukan, karena gini, Bang Dewa, maaf. Orang kayak begini itu akan banyak muncul nantinya. Jadi ini akan merusak Islam itu sendiri. Paham. Tapi saran Dewa sih ya mending terus aja Bang berkarya gitu kan. Jangan cuma film pendek Bang. Kalau bisa di film layar lebar gitu kan. Layar lebar di mana lebarnya itu dari Jakarta nyampe Cirebon. Wah, itu lebar banget Bang itu Bang. Itu bisa ditonton sama berapa orang itu Bang kalau lebar seperti itu. Ya kan? Seperti Bang Juma. Bang Juma juga kan sekarang lagi bikin film mengenai soal layar lebar dan pemeran utamanya itu Edi Sidabutar kalau Abang pengen tahu. Itu salah satu bentuk kecintaan Bang Juma kepada Edi Sidabutar. Soalnya pemeran utamanya itu hanya Edis yang bisa. Judul filmnya Ratapan Anak Monyet. Nah, itu bukan bagus itu. Itu bukan. Gua tahu itu. Itu gua tahu. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya, itu bukan film itu real. Oh, bukan film ya. Siap. Jadi maksud gua tuh begini loh Bang Dewa, sesuatu yang kita kemas menjadi sebuah ilustrasi itu bukan berarti hal yang benar terjadi, itu hanya fiktif, ya kan? Mabuk-mabukan segala macam itu hanya fiktif, itu hanya ilustrasi. Kenapa dikaitkan? Ini dakwah macam apa ini? Harusnya kayak gimana dakwahnya? Saya udah dakwah biasa. Janganlah menjadi orang munafik. Apa semuanya harus pakai cadar semuanya? Kan begitu. Maksudnya saya Tapi memang masukan yang bagus juga Bang. Kalau misalkan kau bikin suatu ilustrasi harus pakai cadar, ya terima aja. Karena kan itu masukan yang bagus. Bang Andre aja kan sekarang kan gondrong, ya kan? Dan Bang Andre kalau malam kan pakai cadar, pakai hijab gitu. Ternyata bukan Bang Andre aja Bang. Abang tahu bencong-bencong di pertigaan. Sekarang udah insaf Bang, udah pakai hijab sekarang. Karena rambutnya gondrong. Berarti abang mesti pakai, itu kan abang pakai hijab itu. Nggak usah, jangan bunuh diri, dipikirnya Bang Dewa nggak gondrong. Hahe. Ini emang kayak nggak ya. Kayak yang nggak gondrong aja rambutnya. Udah gitu udah dicukur Bang sekarang Bang. Enggak, masih gondrong. Pakai bandok pula lagi.
Jadi apa nih? Apa nih yang dibahas pembahasan mengenai masalah apa nih? Yang si enak. Yang tadi Karol menanyakan masalah apa, Bang Karol? Ah, Panjang kalau di sini. Nanti di room lain mungkin. Boleh, boleh, boleh. Kalau nggak salah tadi menanyakan surah Yasin ya, ayat 12 ya. Ya Tuh nanti masih kita tahu. kita Oh pembahasan iya. di itu aja. Dewa kebetulan kalau surah Yasin itu Dewa hafal. Yang inanahnu kan? Inanahyu nuhyul Iya. mauta wanak tubuh Iya. yang itu kan? Depannya saya tahu Sungguh. Inanan. Tahu tahu. Nah, nanti kita bahas di lain kesempatan aja itu. Dan tadi Abang berbicara mengenai ilmu sains di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ilmu sains di dalam Al-Qur'an, Bang. Di ayat Bukan itu, di ayat Yasin tadi. Ya, tidak ada, Bang. Tidak ada. Segala apa yang ditinggalkan di dalam ayat itu, apakah yang ditinggalkannya itu bermanfaat atau tidak? Soalnya di dalam ajaran agama Islam, ada tiga, Bang. Ada tiga yang bisa, yang pahalanya itu terus mengalir. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya itu, Bang. Ya, Bang ya. Dan ilmu sains di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk orang Kristen, Bang. Bukan. Tetapi untuk orang ateis. Ilmu sains di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW hidup bukan di zaman sabu-sabu, tapi hidup di zaman batu. Nabi Muhammad SAW bukan hidup di zaman John Travolta, tetapi hidup di zaman Rambo. Tetapi bagaimana ilmu sainnya yang luar biasa, itu semua terbukti. Bahkan ada orang Kristen yang mengatakan ternyata Al-Quran itu kitab dongeng. Kalau misalkan Al-Quran itu kitab dongeng, kenapa semua terbukti? Bagaimana dengan Kristen? Ketika menanyakan ular makan debu, singa makan rumput, Dewa di rumah punya ular loh, Bang. Tidak ada ular makan debu, tidak ada. Makanan ular itu Indomie pakai telur. Itu yang benar. Sampai sekarang. Itu ilmu sains itu untuk ateis, Bang, bukan untuk diperuntukkan untuk orang-orang Kristen, bukan diperuntukkan untuk orang yang jauh hidupnya jauh di peradaban ya, di peradaban yang mereka itu sudah mengenal Islam, tetapi mereka tidak punya yang namanya alat untuk meneliti kebenaran Al-Quran, dan ilmu sains itu untuk orang kafir di zaman now yang sukanya meneliti. Bagaimana seorang hebatnya, seorang profesor, doktor, semua pun kagum sama yang namanya Al-Quran, dan mereka pun alhamdulillah masuk ke Muslim. Berkat apa? Kebenaran dalam Al-Quran. Salah satu contohnya, abang tahu yang namanya Moses David Picok, seorang Islamophobia. Dia dihadiahi Al-Quran, dia dalam Al-Quran di situ disebutkan kalau bulan pernah terbelah. Ternyata dia tidak percaya. Tetapi ketika ada astronot dari Jerman, dari Amerika menyatakan, mengambil kesimpulan, dia pernah ke bulan, dan bulan memiliki suatu retakan, dan dia berani menyimpulkan kalau bulan pernah terbelah. Disitulah Bang Hidayah datang. Bagaimana dengan kesaksian-kesaksian umat Kristen, umat abang sendiri? Itu mempermalukan semuanya. Bahkan terakhir saya lihat, Bang, Yesus naik bis jurusan ini kota Manado. Bayangkan, Bang. Apa itu tidak merendahkan Tuhan Abang? Tuhan Bang Onifora. Yesus naik bis jurusan Manado. Itu fakta, Bang. Abang udah lihat kesaksian seperti itu? Belum lihat. Silakan Abang lihat itu. Begitu merendahkan, Yesus main TikTok. Itu tidak pantas. Abang sudah pernah nonton film Undisputed yang diperankan oleh Michael J. White. Abang lihat dulu aja di situ. Di situ merendahkan yang namanya Bible. Sampai Bible itu dirobek. Setelah dirobek, dimasukkan yang namanya heroin. Kan itu tidak pantas seperti itu. Itu Bible loh, Bang, yang dirobek. Coba kalau Al-Quran, kami selaku umat muslim tidak akan menerima. Dulu, bagaimana dulu ketika pembuatan film, Bang, Innocent of Muslim. Abang udah nonton film itu, Innocent of Muslim. Keluguan seorang muslim. Oh iya. Allah marah, Ya, Bang. ya. Allah marah. Ya, Allah marah di situ, Bang. Gedung bioskopnya itu langsung retak, Bang. Itu peringatan. Itu peringatan dari Allah. Bagaimana Allah marah gitu kan. Nah, begitu, Bang, ya. Jadi Bang Karol mau kalau kata Dewo gini ya, Bang ya. Abang sudah sekian lama di sini ngobrol, sekian lama Abang berdiskusi, tetapi Abang berusaha untuk menampik yang namanya kebenaran Al-Qur'an, Bang. Sesungguhnya, Bang ya, ada suatu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika umat kafir yang sudah mendengar Al-Qur'an, yang sudah melihat kebenaran Al-Qur'an, tetapi dia mendustakannya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan tuli, Bang. Itu fakta. Nanti dia akan protes
Seperti siapa? Contoh seperti Bang Karol. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan tuli dan buta? Allah bilang apa? Rasakan pembalasanku. Ketika kau di dunia, kau mendustakan Al-Quran. Gitu, Bang Karol. Apa ada petunjuk seperti itu, Bang Karol? Tidak ada. Bang Karol kemarin ngobrol sama Dewa. Bagaimana katanya ajaran kasih. Tapi Dewa ilustrasikan mereka begitu mengecam yang namanya penggal kepala. Nah sekarang Dewa tanya ke Bang Andre, ke Bang Karol. Ketika Bang Karol punya anak, seorang anak perempuan, Dewa culik, Dewa perkosa, Dewa siksa, Dewa bunuh. Hukuman apa yang pantas untuk seorang Mahadewa? Dewa sudah menanyakan ke 5 Kristen, 5 Kristennya itu jawabnya luar biasa bagus. Apa jawabannya? Ternyata jawabannya adalah hukuman mati. Tapi di sisi lain, Kristen mengajarkan ajaran kasih, hukuman mati itu tidak pantas. Nah sekarang hukuman apa yang pantas untuk seorang Mahadewa? Ketika Dewa menculik anak Bang Karol yang perempuan, memperkosa, menyiksa, setelah itu membunuh. Dewa ditangkap sama polisi, apa hukuman yang pantas untuk seorang Mahadewa? Nanti kita akan membahas lagi antara disetrum, di kursi listrik, penggal kepala, suntik mati, lebih manusiawi mana? Dewa bisa menjelaskan itu, Bang. Dan itu fakta. Hukum Allah itu ya begitu. Nah, terus potong tangan bagi yang pencuri. Nah, kalau misalkan di Indonesia diterapkan, Bang, yang mencuri itu hukumnya potong tangan, di Indonesia tidak akan ada yang namanya pencuri, Bang. Tidak akan ada. 95% pasti nggak ada. Hanya 5% aja. Itu manusiawi juga. Di Arab, Bang, lihat Bang, saya kan pernah ngobrol sama Abang, saya pernah tinggal di Arab, Bang, lama. Di Arab Saudi, kira-kira 6 menit, Bang, di sana saya tinggal di Arab itu. Cukup lama juga 6 menit. Di sana, Bang, toko-tokonya, Bang, tidak ada yang namanya toko-tokonya itu harus dikunci, harus ini, nggak ada di sana. Mereka itu takut melakukan pencurian, mereka itu takut. Jadi ya begitulah, Bang, ya. Bang Karol mudah-mudahan sih Bang Andre, Bang Karol adalah salah satu saudara kita. Dia tidak pernah yang namanya menghujat. Dia tidak pernah yang namanya berdiskusi sampai ngotot-ngotot kayak gitu. Dewa doakan, Bang. Mudah-mudahan Abang dapat hidayah. Abang percaya nggak? Setiap Dewa sholat, Bang, ya, orang-orang yang baik, kami memerlukan orang-orang seperti Bang Karol. Setiap Dewa sholat, di rakaat terakhir, Dewa selalu berdoa, semoga dapat hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga orang tua Dewa diselamatkan dari siksa azab kubur dan api neraka. Dan yang ketiga, Dewa ingin dicabut nyawa hari itu juga pada saat ketika sujud. Itulah ajaran kasih, Bang, mendoakan. Ini sajadah tidak bisa ngomong, Bang. Kalau sajadah bisa ngomong, ini pasti ngomong ini, Bang. Silakan, Bang Karol. Tapi tunggu dulu, Bang Dewa. Bentar. Hukumannya apa buat Bang Dewa kalau saya Bang Dewa melakukan kayak gitu? Tadi nggak dijawab. Yang pantas. Ya, silakan. Yang pantas untuk seorang Mahadewa. Ajaran kasih katanya. Mereka mengecam yang namanya penggal kepala. Mereka mengecam yang namanya penembakan dan pembunuhan. Nah itu tolong dijawab. Siapa Bang Farel? Kira-kira Bang Karol hukuman apa yang pantas untuk seorang Mahadewa? Bang Andre aja deh, Bang Andre yang jawab deh. Hukuman apa yang pantas? Hukuman apa yang pantas untuk seorang Mahadewa? Kalau saya sih hukuman seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang. Kalau saya, perasaan saya ya. Udah. Perasaan saya. Betul. Ya udah. Tapi ajarannya? Terus ajaran poligami. Ya, mau kita bahas lagi ajaran poligami. Bang Karol? Ya. Jadi di sini ajaran apa poligami mau kita bahas juga. Kalau tadi saya masih merenungkan hukuman apa ya? Karena memang ajaran kasih kan. Memaafkan, mengasihi, iya. Tapi memang Bang Karel ini punya anak nggak? Kan paling biasanya kayak itu. Banyak ponakan. Anak. Enggak punya. Bang Karol nggak punya anak perempuan. Kalau gitu istri Bang Karol perempuan atau laki? Istri Abang Karol? Ya istri, kalau itu ya perempuan ya. Istri perempuan. Diperkosa sama Bang Dewa. Ya kan? Diculik, diperkosa, dibunuh. Nah kira-kira apa yang dilakukan oleh
Bang Karal? Menuntut kan, iya betul, menuntut secara hukum positif ya, betul, hukum positif. Iya, hukum apa yang terberat untuk Bang Dewa? Ya kalau perasaan manusiawi saya ya, nah mungkin juga ya. Ini sudah dibunuh istrinya, dibunuh. Oh iya, sudah dibunuh. Udah dibunuh, diperkaos. Waduh. Disiksa. Waduh. Kira-kira apa yang hukuman apa yang benar-benar terberat buat Bang Dewa ini? Ini ilustrasi ya. Bisa tuntutan hukuman mati tuh kalau hukum positif. Nah, bagus. Berarti ajaran kasih tidak bisa diterapkan berarti ya. Iya. Ajaran kasih luar biasa berarti. Tapi Bang Karol ya, Dewa cerita lagi Bang Karol ya. Sekali lagi Bang Karol. Ketika orang Muslim itu nyawa balas nyawa, Dewa dinyatakan bersalah di dalam pengadilan, dan Dewa bakal dihukum pancung. Dewa masih punya kesempatan untuk hidup, Bang Karol. Algojo itu melangkahkan 3 kali, Bang Karol. Ya, 3 kali melangkahkan. Ketika Dewa mau dihukum, mau dipancung, Algojo itu melangkahkan kaki yang pertama. Dia akan melihat ke Bang Karol dan keluarga, apakah ada yang bereaksi. Ternyata tidak ada, dia akan melangkahkan yang kedua. Yang kedua, Algojo melihat lagi ke Bang Karol dan ke keluarga korban, ternyata tidak ada reaksi juga. Langkah yang ketiga sambil mengancungkan pedang tinggi-tinggi itu. Ternyata Bang Karol mengangkat tangannya, artinya Bang Karol memaafkan. Betapa luar biasa Bang Karol. Masih bisa dimaafkan, masih punya kesempatan untuk hidup. Dalam arti bayar denda. Itu Bang Karol. Itulah ajaran kasih dari berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memaafkan yang siapa tuh berarti? Maksudnya korbannya ya, keluarga korban yang memaafkan ya. Betul. Bang Karol nanti bakal dihadapkan istri Bang Karol, dan anak Bang Karol atau semua keluarga. Ada salah satu yang mengangkat tangannya, itu artinya dimaafkan. Bayangkan, salah satu. Baik Bang Karol mau mengumpulkan 10 orang keluarga, satu keluarga mengangkat tangannya, itu artinya sudah dimaafkan Bang Karol. Walaupun yang lain tidak setuju. Luar biasa nggak Bang Karol? Jadi kesimpulannya Bang Dewa, yang ajaran kasih yang benar itu siapa Bang Dewa? Nah, Islam lah yang mengajarkan ajaran kasih. Islam luar biasa Bang Karol. Dari mulai apa? Nah, sekarang mengenai soal syariat poligami. Ayo kita bahas poligami dengan Dewa. Apakah ada di dalam kekristenan soal apa? Syariat mengenai pernikahan? Tidak ada. Lihat Bang Karol, Daniel Hani dan Nick Cameron, mereka menikah adik kakak. Cek silahkan. Dr. Bruce dan Indra Makmohan, bapak sama anak menikah. Mackenzie dan John Philip, bayangkan ibu sama anak menikah. Di mana menikahnya? Di gereja. Kalau di Islam jelas Bang Karol, tidak diperbolehkan seperti itu. Di zaman Nabi Lut, Sodom dan Gomorra itu dihancurkan, di bumi hanguskan. Datang ini umat Paulus, Bani Katolik sama Bani Protestan, gunting pita. Ini. Gimana ceritanya ini Bang Karol? Allah aja melaknat loh Bang Karol itu. Allah melaknat. Kira-kira gimana menurut Bang Karol itu? Ya apa ya? No comment tapi ya namanya oknum gimana nih? Oknum. Oh bukan oknum, bukan. Yang namanya oknum itu tidak akan pernah terjadi di gereja. Ini kan pernikahannya di gereja. Bang Karol mau tahu lagi, ada wanita yang menikah dengan seekor anjing. Di mana nikahnya? Di gereja, Bang Karol. Kalau oknum tidak akan pernah yang namanya dinikahkan sama pastor, sama pendeta. Ini yang menikahkan pendeta loh ini. Ada nggak kiai haji di Indonesia atau di seluruh dunia yang mengizinkan emak sama bapak nikah? Nggak ada, Bang Karol, di Islam. Nggak ada. Kami syariatnya jelas. Sama bapak nikah gimana maksudnya emak sama bapak nikah? Bang Karol cek aja. Kalau nggak percaya, Dr. Bruce sama Linda Makmohan. Itu siapa? Bapak anak loh itu menikah. Oh, mak sama bapak tadi dibilang. Bapak sama anak. Mama bapak ada. Mike Anzil sama John Philip. Itu siapa itu? Emak sama anak loh itu. Oh, tuh. Iya. Iya. Makanya syariatnya tidak ada. Kalau di Islam jelas, kami syariatnya itu bahkan suami istri kami diberikan yang namanya pengetahuan soal suami istri harus berbakti kepada suami itu seperti apa. Malah seorang Mahadewa dia kalau misalkan punya salah sama istri sampai gue ini merangkak Bang Andre gue bener. Waktu itu sama istri
Dewa sempat melakukan kesalahan, ngumpet di kolong ranjang. Ayo, sini lu. Istri pegang golok, merangkak gue itu Bang Andre. Gua nggak ngebayangin muka lu begitu gimana. Gua nggak ngebayangin. Makanya sekarang Dewa ngumpetnya di lemari, jadi nggak merangkak lagi. Di lemari sekarang. Di atas lemari. Gua nggak ngebayang mukanya begitu sampai ketakutan menggigil kencing di celana. Ampun deh. Tapi sebenarnya itu udah sebenarnya yang menjawab itu si Bang Kerel ini harusnya memahami. Kan tadi kan katanya kan mau mencari tahu ya kan, memahami segala macam. Sudah dijelasin sama Bang Dewa ya. Tadinya saya sebenarnya begini loh Bang Dewa, saya nggak mau untuk membahas hal ini karena di sini materi saya itu adalah saya bertanya. Iya, kan materinya host yang bertanya. Ya, tapi sekarang Bang Karel ngomong begitu sekarang. Tadi maksa-maksain. Pas giliran Bang Dewa tanya kayak apa, kasih jawaban begitu dan kasih pertanyaan. Nah, bagus lah udah dikasih jawaban. Cuman Yasin tadi sih. Yasin tadi ya memang lebih ke tidak ada apa itu? Tidak ada sains di warna sains lah. Ada warna sains di secara khusus saya itu. Ya memang ayat-ayat lain ada yang secara sains ya. Misalnya apa? Sidik jari, air laut, api di lautan, pasak bumi, apa? Oke. Ya betul. Pasak gunung apa? Ya. Baik. Nanti lanjut lagi juga Yasin ini karena saya tidak tahu kalau Bang Dewa join di arena waktu lalu Pak dengan Bang Zuma. Kali itu tidak ada Bang Ustadz Alwan, tidak ada. Ya, Bang Zuma memberikan apa sih waktu itu? Bekas digital juga dia sebut bisa disematkan di ayat itu, bekas digital bisa disematkan. Kalau mau lihat secara ilmiah. Paham. Oh, tahu. Yang artinya begini ya, bekas-bekas yang mereka tinggalkan itu ya? Iya. Itu ya? Oh, iya benar. Jadi itu ada yang namanya rekam jejak ya, track record. Waktu dia meninggal, apakah amalan itu masih mengalir atau tidak? Seperti misalkan seorang Mahadewa membangun yang namanya panti asuhan, ya kan? Itu bisa dijadikan sebagai tambahan pahala. Terus Pak Bekel channel itu membangun yang namanya panti jompo, itu pun sama. Terus Bang Andre membangun yang namanya panti pijat plus, ya kan? Kalau Dewa kan panti jompo, ini panti asuhan. Kalau Bang Andre panti pijat plus. Maksudnya plus doa gitu. Itu bisa itu. Cocok. Iya Bang, ini tuh bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Iya betul. Itu kan saya tanyakan tentang bekas karbon, misalnya bekas karbon. Bang Zuma lontarkan satu kata saja, dia salah satu ya memang dia jelaskan termasuk yang Bang Dewa jelaskan. Tapi ada satu kata yang terlontar, bekas digital. Bekas digital ya. Bisa juga lah seperti itu. Kalau Dewa bisa di sini warna sains ya. Ingin memperkenalkan yang namanya betapa luar biasanya Nabi Muhammad SAW itu. Di dalam ajaran agama Islam, di situ kan kalau Yesus ada sebelum Abraham ada. Tetapi kalau Bang Karol mengetahui di dalam kitab Nasuheh Ulibat Al-Imam Ibnu Hajar, di situ dijelaskan juga Nabi Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Apanya? Nurnya yang ada. Betapa luar biasa itu. Itu dalam pemahaman ajaran agama Islam gitu. Ketika Nabi Adam alaihissalam bersujud diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Terus iblis tidak marah. Iblis itu bukannya iblis itu membangkang kepada Allah. Apakah karena sombong? Bukan karena sombong. Apakah karena iblis itu congkak? Bukan karena congkak. Tetapi di dalam tulang sulbinya, di dalam tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam terdapat nurnya Nabi Muhammad SAW. Itulah faktanya seperti itu.
Silahkan baca kitab Nasuhah Ulibat Al-Imam Ibnu Hajar. Di situ dijelaskan secara rinci. Sampai akhirnya bahkan semua para nabi ingin menjadi umatnya baginda Rasulullah. Semua para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Musa alaihissalam semua pengen. Tetapi ketika mereka berdoa tidak ada yang dikabulkan. Hanya satu nabi yang dikabulkan, Isa alaihissalam. Hanya satu itu yang dikabulkan. Dewa bisa menjelaskan nanti ya, kenapa Nabi Adam ingin menjadi umat baginda Nabi Muhammad, kenapa Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Insya Allah Dewa bisa menjelaskan secara rinci itu. Berdasarkan dari kitab. Itulah luar biasanya baginda Rasulullah Muhammad. Mat Balung Randy. Silakan Bang Arno. Sudah, terima kasih tentang Yasinan tadi. Yasinan. Yasin 12 sudah. Memang ada juga sih Isra 36 mungkin. Isra 36. Anisa 171. Udah panjang. Udah itu dulu. Yasin 12 ya dulu. Saya kan masih ada kegiatan lain juga kan. Oh. Ya terima kasih sudah join. Sama Dewa juga bentar lagi mau ngintip janda mandi. Ini jadwal jam 4 kan ini. Ada aja. Bisa aja. Ntar ngumpet di lemari. Ketahuan. Ditunggu ya Bang Karol ya. Mudah-mudahan Dewa berdoa, mudah-mudahan Bang Karol dapat hidayah. Lihat, gereja mualaf, pendeta pastor mualaf, ya kan? Sampai burung gereja pun sekarang mualaf jadi burung musola sekarang. Tuyul sekarang udah Tuyul sekarang banyak yang masuk pesantren, udah nggak nyuri uang lagi. Bencong waria udah insaf, udah pakai hijab semuanya. Masa Bang Karol kalah sih? Ya kan? Itulah makanya banyak orang yang malas berdebat sama Bang Dewa itu ya begitu. Ini nggak ada persiapan Bang Andre, nggak ada persiapan sama sekali ini, nggak ada persiapan sama sekali. Emang nggak ada, emang yang selalu ada persiapan siapa? Nggak ada. Ke Bang Dewa tuh nggak ada namanya persiapan segala macam. Udah langsung begitu kayak gimana ya? Kayaknya lagi dicolokin sama USB, tok jadi data di situ kayak gitu. Jadi nggak apa-apa Bang Dewa, benar. Jadi apa namanya biar si Bang Karel ini Bang Karel ini bisa paham ya bahwa yang tadi yang gua simak itu yang lebih kena itu sebenarnya masalah ajaran kasih ya, ajaran kasih. Tapi pada saat ditimpa kemalangan seperti itu, akhirnya apa yang dilakukan? Hukum seberat-beratnya. Tapi ajaran ada yang menjawab mana? Cuma hukum 1 bulan. Ada yang menjawab, oh cuma 1 bulan itu. Saking mempertahankan prinsipnya ya, saking mempertahankan itu. Benar. Coba aja. Makanya kita berbaik. Islam itu sangat logis. Gitu aja. Heran aja maksudnya tuh kayak masih nggak memahami ini Islam itu sendiri. Gitu. Itu suruh tukang baksonya suruh berhenti dulu lah, suruh jangan ketok-ketok. Itu yang di bawah ada Pak Erik Cangcut tuh. Aduh ini sahabat Dewa yang tidak tahu mukanya tapi punya hubungan hati Dewa itu sama dia itu. Titip salam tuh sama Erik Garut, Erik Cangcut. Ya udah, ini apa namanya udah asar nih. Kita mau lakukan syuting lagi. Kalau Bang Dewa kesini kita syuting Bang Dewa ya. Insya Allah nanti. Dewa udah janji hari Senin. Dewa mau. Sama Maria Jawa mau datang. Kalau nggak Mia Kali Pak. Janji ya. Insya Allah Dewa mau. Allahu Akbar. Hari Senin janji mau datang ya. Ingat ya. Ngomongnya udah begitu ya. Insya Allah. Oh baru bikin SIM. Ya terus habis itu Selasa.
gitu. Bikin SIM 1 minggu, Bang. Gak ada. Alasan banget. Aduh. Beneran. Beneran. Ya udah. Saya undur diri buat Bang Bekel Channel, Bang Mahadewa dan Bang Carol. Ya, saya izin undur diri. Nanti lanjut jika masih kan ada pembahasan yang lain selain pertanyaan saya, bisa kita join lagi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.